Selamat sore para pemirsa, saya Tuna Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 17 Januari. Eksekusi pertama pemerintah Lai terhadap kasus vonis hukuman mati dilaksanakan. Huang Lingkai, pelaku pembunuhan keji terhadap pacar dan ibu sang pacar. Surat perintah pelaksanaan hukuman mati ditandatangani oleh Kementerian Hukum kemarin malam. Dan eksekusi tembak mati dilaksanakan sehari sebelum ulang tahun korban. Lapangan eksekusi rutan Taipei tampak terang di malam yang dingin. Petugas eksekusi dan pengelola rutan bersiaga di lokasi untuk menjaga keamanan. Tanggal 16 pukul 10.02 malam, terpidana hukuman mati Huang Lingkai akhirnya dieksekusi. Keluarga korban telah menantikan momen ini selama hampir 12 tahun. Pada tahun 2013, tersangka Huang membunuh ibu mantan pacarnya, kemudian memperkosa dan membunuh pacarnya. Ia dijatuhi hukuman mati dan dicabut haknya seumur hidup. Kementerian Kehakiman melaksanakan eksekusi tanggal 16 dan memberikan penjelasan lewat acara jumpa pers, menekankan bahwa vonis mati memenuhi syarat konstitusional dan akan melaksanakannya sesuai hukum. 经辩护人到庭辩护，经过延迟辩论，合议庭法官一致决。 Tahun lalu tersangka memanfaatkan keputusan konstitusional yang membatasi penerapan hukuman mati untuk mengajukan banding. Hal ini sempat membuat keluarga korban sulit menerima kenyataan. Kini Kementerian Kehakiman menyetujui pemberlakuan vonis mati sehari sebelum putrinya lahir. Ini juga merupakan hukuman mati pertama selama masa jabatan Presiden Lai Ching-te. Tersangka Huang saat ini menjadi terpidana mati termuda dan pihak pertama yang dieksekusi setelah hukuman mati disahkan secara konstitusional. Guna memberantas kasus mengemudi mabuk, pemerintah Kota Taipei mengeluarkan strategi baru, yakni pelaku pengemudi mabuk akibat alkohol atau pengemudi pengonsumsi narkoba yang berdomisili di Kota Taipei, di mana telah dijatuhkan sanksi selama 3 kali lebih. Foto pelaku akan diperbesar 7 kali dengan jelas dan dipasang di papan pengumuman kelurahan dan seluruh kantor polisi, berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. Dalam rangka memberantas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk, Kota Taipei mengadopsi strategi baru. Bagi yang dijatuhi sanksi di atas 3 kali terkait kasus mengemudi mabuk dan berdomisili di Kota Taipei, foto berwarna ukuran A4 akan dipasang di papan pengumuman kelurahan dan seluruh kantor polisi. Fotonya juga akan diperbesar 7 kali agar dapat dikenal luas. Hal ini diharapkan membawa efek jera lewat rasa malu warga. Jumlah kasus mengemudi mabuk tahun 2023 mencapai 10.333 kasus dan 8.572 kasus pada 2024, menunjukkan penurunan dalam 2 tahun terakhir. Ormas menyarankan, selain memajang foto, intervensi medis juga perlu diterapkan secara proaktif. Berdasarkan UU saat ini, selama melanggar peraturan mengemudi dalam keadaan mabuk, selain denda tinggi dan penahanan SIM, polisi akan langsung menyita plat nomor dan kendaraannya selama 2 tahun. Warga diimbau jangan mengambil resiko. Belakangan ini merupakan masa puncak pesta akhir tahun. Tidak sedikit warga yang berhasil mendapatkan undian berhadiah berupa handphone atau produk elektronik lainnya, kemudian menjualnya secara daring. Namun ada juga netizen yang tertipu saat transaksi. Pakar produk elektronik mengingatkan, saat membeli produk undian berhadiah pesta akhir tahun, harus mengamati apakah kotak pembungkusnya sempat dibuka atau rusak. Tidak sedikit warga yang usai mendapatkan hadiah undian saat pesta akhir tahun yang merasa tidak terpakai atau tidak berguna menjualnya secara daring di platform Facebook. Selama harga yang dipatok lebih rendah, maka akan sangat cepat laku terjual. Namun pelaku dagang produk elektronik yang mengingatkan, saat menerima barang harus mengamati kotak pembungkusnya apakah masih dalam keadaan utuh. Tidak lupa memeriksa produk apakah berfungsi dengan baik dan memastikan ada kartu garansi sehingga mampu menghindari perselisihan di kedepannya. Pakar keamanan cyber juga mengingatkan, guna menghindari akun palsu saat transaksi, sebaiknya belanja di situs penjualan online yang terakreditasi, sehingga meningkatkan jaminan perlindungan. Di masa lalu, banyak yang beranggapan jika menjadi pekerja tetap akan lebih stabil. Namun merujuk data statistik Flappel, besar kerja jumlah generasi muda yang beralih dari pekerja tetap menjadi pekerja paruh waktu pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Jumlah gaji pekerja paruh waktu jika dikalkulasikan menjadi gaji bulanan bersistem per jam, total mampu mencapai $33.430 Taiwan, lebih banyak $4.850 Taiwan dibandingkan gaji pekerja tetap.
Bapak Wang sore hari bekerja di rumah dengan menangani kasus konsultasi pemasaran yang baru diterima. Ia kemudian ganti pakaian dan memulai kerja magang lainnya dalam bidang reparasi pipa air. Menurut laporan yang dirilis platform Bursa Kerja, kaum muda mulai beralih haluan dari profesi penuh waktu menjadi kerja magang, salah satunya adalah Bapak Wang. 如果你把工时都投进去，然后可以有更自由的弹性，然后又不用扛正职的责任，那薪水确实会比较多。 Upah dasar minimum Taiwan saat ini adalah 28.590 dolar per bulan dan upah per jam adalah 190 dolar. Jadi kalau jam kerja karyawan kantoran sebanyak 176 jam dihitung dengan sistem upah per jam, ia akan menerima total 33.440 dolar per bulan. Lebih tinggi 4.850 dolar dari gaji pokok pada umumnya. Walau terjadi krisis SDM parah, tenaga berbakat dalam jumlah besar tidak dapat memenuhi pola kerja penuh waktu pada umumnya dan beralih ke pasar kerja magang. Jumlah akun aktif pelaku kerja magang tahun 2024 saja naik 66% dibandingkan tahun sebelumnya, dan kapasitas browsing internet meningkat 54%, menunjukkan adanya kenaikan dalam mencari lowongan kerja magang. 这时候，如果产业要发展，你必须迁就年轻人的这样的一个偏好的改变。 Lingkungan pasar kerja telah berubah. Daya tarik insentif karyawan seperti dividen dan bonus akhir tahun telah berkurang. Perusahaan harus menawarkan alternatif yang lebih baik bila hendak mempertahankan pekerja. Tahun lalu, Taiwan dilanda suhu tinggi sehingga menyebabkan pemutihan terumbu karang yang ada di perairan pantai di seluruh Taiwan. Sementara kondisi pemutihan terumbu karang yang ada di Pulau Hijau masih terbilang ringan. Namun banyaknya tamu penyelam turut mempengaruhi ekosistem bawah laut. Kantor pengelola telah membangun realitas virtual dasar laut sehingga warga dapat menikmati keindahan terumbu karang tanpa harus menyelam. Tahun lalu, Taiwan dilanda suhu tinggi, sehingga menyebabkan pemutihan terumbu karang yang ada di perairan pantai di seluruh Taiwan. Kondisi terparah terjadi di Teluk Fudak-Fudak perairan timur. Namun pakar peneliti Akademi Sinica dalam hasil analisa menemukan jika kondisi di bagian Pulau Hijau cenderung lebih ringan dan diteliti jika hal tersebut berhubungan dengan arus Kuroshio dan terumbu karang berada di laut yang lebih dalam sehingga suhu air setempat lebih dingin. Selain itu, banyak yang wisatawan yang datang berkunjung tentu akan turut mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Pengelola telah membangun realitas virtual dasar laut Pulau Hijau, warga hanya perlu mengenakan kacamata VR dan tanpa menyelam juga bisa menikmati keindahan terumbu karang bawah laut. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Festival Balon Udara Panas di India. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.